sahabat, kita olahraga sejenak yuk dengan channel Taihu, biar badan kita sehat, pikiran fresh. Yuk kita ikutin perjalanan ini. Halo guys, yuk kita ketemu dengan seorang motivator yang sangat hebat. Yuk kita ikuti kegiatannya hari ini. Ya ternyata seorang motivator hebat ini dia mempunyai hobi yaitu bermain golf. Yuk kita ikuti keseruannya. Halo Pak, selamat sore. Selamat sore, dari mana Dek? Ini saya datang dari media sosial yang terkenal ini. Mau berbincang-bincang nih sama Bapak. Boleh. Soalnya Boleh. kayaknya susah banget nih ngobrol sama Bapak. Gimana Dek? Ya, bagaimana Pak? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Amin. Wah, seru juga nih Pak. Tadi mainnya hebat sekali ya Pak ya. Sampai 125. Itu sangat sulit sekali, bukan? Ya. Ya Pak, saya hari ini mau bincang-bincang nih sama Bapak, seorang motivator yang terkenal. Juga sudah mengajar di berbagai lembaga, di Lemhanas, di Kominfo, di Kemendikbud pun Bapak juga pernah mengajar. Nah, saya tertarik nih Pak dengan personal branding Bapak nih. Sepertinya punya latar belakang yang sangat luar biasa. Ya Bapak, bagaimana Pak? Kabarnya sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Dari mana ini Dek? Ya, saya dari media sosial Pak, yang kepo nih tentang bagaimana Bapak sudah mengajar di mana-mana. Dan karena latar belakang Bapak sudah sering mengajar tentang kewirausahaan tuh saya tertarik Pak, karena saya juga punya usaha dan ingin mengetahui bagaimana tips and trick bagaimana kita berwirausaha agar kita sesuai dengan tujuan. Nah, Bapak punya kiat-kiat nggak nih bagaimana berwirausaha yang baik dan benar? Ya Dek, kalau untuk berwirausaha sebenarnya mulai dari sejak kecil itu bayi kita sudah mempunyai jiwa entrepreneur. Pada waktu kita belajar berbicara, orang tua itu tidak pernah memasukkan ke kelas berbicara. Dan di sana muncullah jiwa entrepreneurnya, ada keinginan tahu dan bisa berbicara. Dan juga sejak kecil kita sudah mempunyai jiwa entrepreneur, yaitu cara berjalan. Orang tua tidak pernah mengajari kita masuk ke kelas cara berjalan, tapi atas kemauan dari diri kita sendiri sejak kecil, kita sudah bisa belajar dengan sendirinya, ingin belajar berjalan, belajar berbicara. Akhirnya ya sampai saat ini kita masih bisa berbicara dan bisa berjalan. Itulah
Sebenarnya Tuhan sudah menitipkan jiwa entrepreneur kita dan ada di dalam setiap manusia. Kalau untuk kiat-kiat memulai usaha itu, pertama harus niat. Niatnya kalau kita mencari untung, itu capek kalau menjadi seorang wirausaha. Jadi berpikirlah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu semua adalah titipan dari Allah. Walaupun kita nanti mengalami kerugian, mengalami kegagalan, itu semualah ada kehendak Allah. Itu dulu niatnya. Yang kedua, kita mempunyai misi dan visi untuk melakukan usaha. Yang terpenting, usaha kita adalah bermanfaat dulu buat orang lain. Entah itu usaha apa, niat kita ada 3 komponen, yaitu pertama, kita yakini bahwa segala sesuatu ini yang kita kerjakan adalah dari Allah semua. Kalau kita mengalami kegagalan, ya itu adalah rencana Allah. Dan yang kedua, kita harus mempunyai visi dan misi. Jadi kita harus mempunyai visi dan misi sebagai seorang pengusaha. Pertama, tujuan kita adalah bermanfaat buat orang lain. Itu tujuan kita, apapun usahanya. Karena itu adalah refleksi dalam pikiran kita. Seandainya terjadi sesuatu hal yang sekiranya mempengaruhi dalam usaha kita dalam keadaan tenang. Jadi tidak gelisah seandainya mengalami penurunan produksi, mengalami daya beli konsumen terhadap kita. Untuk melakukan usaha itu, dulu waktu saya lakukan memang pertama kali memang secara tidak langsung kalau usaha itu harus dilakukan sendiri. Tidak boleh diserahkan kepada orang lain. Karena itu adalah uang-uang kita. Dulu waktu kita memulai usaha, saya pernah jualan teh botol, ya, saya pernah jualan bibit, dan juga saya pernah jualan sari kelapa mentahnya. Karena kesuksesan seseorang itu 8 kali 2, 16 jam baru kita bekerja. Kalau kita mau 8 jam, kalau untuk pemula, untuk memulai usaha, ya itu bukan kerja keras. Ya. Untuk memulai usaha memang kita harus menjalani dengan kita sendiri. Itu pertama. Ada yang lebih cepat, yaitu kita untuk melakukan usaha sistem cangkok. Jadi kita harus menempel kepada orang yang sudah sukses. Apapun nanti, untuk memulai usaha itu kita harus tahu. Kalau kita nempel kepada orang sukses, walaupun itu kita dimarahi, disuruh yang tidak layak lah untuk ngangkut air, untuk ngepel, untuk itu adalah suatu hal kewajaran. Itu adalah suatu training secara tidak langsung kepada orang-orang yang belajar pada orang yang sukses. Ada beberapa kesuksesan itu menurut Richard Stanley ada 10 yang harus dipahami oleh seorang wirausaha untuk mencapai kesuksesan, dan tidak hanya seorang wirausaha saja. Pertama yaitu adalah kejujuran. Ini yang sangat penting. Kejujuran itu adalah suatu refleksi diri kita untuk melakukan apa saja, baik itu diri kita sendiri untuk melakukan usaha maupun kita bekerja kepada orang lain. Yaitu di mana kejujuran, being honest with all people. Dan yang kedua adalah disiplin kerja keras. Nah itu, kita harus disiplin dan kerja keras. Jadi kita tidak boleh lemah kalau ingin jadi orang sukses. Karena kesuksesan itu adalah tergantung dari cara kita berpikir pandangan yang luas, bahwa ini adalah suatu langkah awal untuk menuju kesuksesan pribadi maupun kesuksesan kelompok. Dan yang ketiga, mudah bergaul. Kita jangan menutup diri untuk melakukan usaha itu. Kita harus banyak teman, membanyak network. Itu untuk mencapai kesuksesan. Itu ada 10. Yang ketiga adalah mudah bergaul. Artinya seorang entrepreneur, seorang wirausaha, minimal dia harus mempunyai jiwa networking yang sangat kuat. Yang keempat, dukungan pendamping. Dukungan pendamping ini adalah di sekitar kita yang sesuai dengan usaha-usaha yang kita
Jadi kalau kita mau usaha misalnya di bidang perkebunan, dan itu harus mempunyai dukungan-dukungan dari seorang perkebunan. Kalau kita mau memulai perikanan, dan kita juga harus mempunyai dukungan-dukungan orang yang bekerja atau berwirausaha di bidang perikanan. Itu adalah salah satu contoh. Dan yang kelima adalah kerja keras. Working harder than the most people. Itu adalah kerja keras. Ya. Kalau kita ingin sukses ya memang harus kerja keras. Kalau kita memang lemah, hanya menunggu, itu tidak akan bakal mencapai suatu kesuksesan.